Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Anak-anak sekarang diberi perlindungan oleh Allah dan diberikan kesehatan semua. Amin. Allahumma amin. Oke anak-anak, untuk pagi ini sebelum kita melakukan pembelajaran, sebelumnya kita mulai dan yang lebih utama mari kita berdoa bersama-sama untuk anak-anak. Bagi ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, untuk pagi ini kita awali pelajaran kita menyambung pelajaran yang minggu kemarin. Pada pertemuan minggu kemarin, kita membahas tentang ciri-ciri anak yang dewasa atau menginjak dewasa. Untuk yang selanjutnya, sekarang menyambut usia baligh atau usia dewasa. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran untuk hari ini, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda baligh atau tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih dengan baik dan benar. Ya. Oke anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda baligh atau pokok-pokok usia baligh bagi laki-laki ataupun bagi anak-anak perempuan? Itu biasanya kalau anak laki-laki dengan mimpi basah sebelum sebelum mimpi basah itu biasanya anak laki-laki itu tidur dulu, biasanya seperti itu. Kalau yang perempuan itu biasanya yang pada umumnya itu adalah haid. Sedangkan haid itu bagi anak perempuan. Oke. Untuk selanjutnya, untuk anak-anak, ayo kita amati gambar di bawah ini atau gambar di papan tulis atau di layar. Nah, nanti kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Oke, sudah? Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak akan membagi kelompok bagi anak-anak. Nanti dijadikan dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, nanti bagi kelompok 1 nanti menceritakan tentang cerita anak laki-laki yang menginjak usia baligh atau cerita-cerita anak yang mengalami mimpi basah. Dan yang kedua nanti dilanjutkan kelompok kedua bagi anak perempuan, nanti ada yang mewakili, bisa Aisyah atau bisa juga yang lain. Itu sama materinya, itu menceritakan atau cerita bagaimana anak perempuan nanti bisa mengetahui usia baligh dengan ciri-ciri keluarnya haid. Ya, sekarang untuk yang kelompok pertama itu, ayo saya bacakan aja dulu, nanti anak-anak maju ke depan untuk menerangkan isi pokoknya nanti. Didengarkan ya anak-anak biar lebih paham. Oke, dengarkan dulu. Ini adalah cerita, nanti bisa disimpulkan di depan. Tengah ini langsung saja anak-anak biar lebih cepat. Pada tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2.
menunjukkan pukul 2 malam atau jam 2 pagi hari. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing, hehehe, kata Ahmad dengan wajah malu dan tersipu malu. Lukman kepada Ahmad, setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. Tunggu, Ahmad, air kencingnya kok sedikit, kenapa cuma terkena celana, kok tidak tercecer, tidak berserakan di tempat tidur? Tanya Lukman. Iya nih, nggak tahu juga aku, jawab Ahmad. Singkat, sambil berlari ke kamar mandi, tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad melanjutkan, Ahmad, kamu merasakan sesuatu yang aneh tidak pada waktu kamu ngompol tadi atau pada waktu kamu tidur tadi dan mengompol? Selidik Lukman. Aneh, enggak tuh. Tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi apa? Tanya Lukman dengan rasa penuh penasaran. Tanya Lukman kepada Ahmad, aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas waktu ngompol tadi rasanya berbeda dari kencing dari kencing biasanya. Ahmad menjawab, enggak salah lagi. Kalau ini kamu tuh bukan ngompol, tapi kamu baru saja mimpi basah atau mimpi keluar mani. Itu yang kelompok pertama. Untuk yang kelompok kedua, bagi anak-anak yang perempuan nanti ada yang mewakili, didengarkan dulu ya, Bapak ceritakan. Nanti ada yang mewakili untuk maju ke depan. Oke, lanjut. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba, Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah, tegur kakaknya atau tegur Kak Faizah yang sudah mengenakan mukena. Kak Faizah mengerti maksud Aisyah, lalu Kak Faizah mengajak Aisyah ke kamar mandi. Aisyah ingin berwudu, akan tetapi Kak Faizah berkata, Aisyah tidak usah sholat dulu. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut dengan haid atau menstruasi atau mens. Aisyah jangan takut. Oh iya Bu. Tadi Aisyah melihat darah haidnya berwarna merah. Berwarna apa? Tanya ibu. Darahnya berwarna merah terang, jawab Aisyah. Iya, itu sudah biasa Aisyah. Nasihat ibu kepada Aisyah. Kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti kembung dan sakit ya? Punggung Aisyah juga kram, tanya Aisyah. Aisyah sakit seperti itu sudah biasa terjadi di awal masa haid. Sudah terbiasa terjadi pada anak-anak perempuan atau anak-anak wanita yang mengalami kedewasaan. Itu nanti cerita-cerita ada perwakilan dari kelompok laki-laki, nanti Ahmad bisa maju, terus yang perempuan nanti Aisyah juga bisa maju. Ayo kita dengarkan dulu inti dari cerita tersebut. Nanti bisa disosialisasikan, hasil bisa disampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, sekarang untuk materi singkat tentang baligh. Apa sih yang dinamakan baligh itu?
Ayo, siapa yang bisa? Oke, betul. Secara bahasa, baligh itu berarti sampai. Untuk menurut istilah baligh itu ialah kedewasaan bagi seseorang muslim laki-laki dan muslim perempuan dengan kewajiban menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah syariat. Terus, apa tanda baligh menurut ilmu fikih? Bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah. Bagi anak perempuan itu pada umumnya keseluruhan itu haid. Dan tugas diskusi ya, nanti tugas diskusi kelompoknya itu kelompok yang pertama tadi sudah saya kelompok-kelompokkan menjadi 2 kelompok. Dari yang laki-laki nanti ada yang mewakili Ahmad, dan yang kedua kelompok kedua bisa nanti Asiyah untuk hasil diskusinya kita sampaikan di depan kelas. Jika sudah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, anak-anak mengerti? Terima kasih. Terus kalau sudah mengerti, nanti anak-anak menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas mewakili teman-temannya. Ayo, untuk perwakilan kelompok 1 itu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Terus nanti kalau sudah selesai baru dilanjutkan atau dilanjutkan ke kelompok 2, diwakilkan si Aisyah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang maju, yang berani maju menyampaikan kesimpulannya tadi. Ayo. Nah, terima kasih. Untuk kesimpulannya, Ahmad dan Aisyah dari materi-materi tadi yang di atas, untuk kesimpulannya, Ahmad dan Aisyah sedang mengalami tanda-tanda usia baligh, yaitu mimpi basah dan haid. Mimpi basah adalah yang normal dialami oleh remaja laki-laki yang memasuki usia dewasa, yang baru memasuki usia baligh. Mimpi basah tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena tidak berbahaya bagi kesehatan anak atau kesehatan kita yang bagi laki-laki. Nah, untuk selanjutnya, sedangkan haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita minimal usia 9 tahun, bisa juga usia 10 tahun, dan ada juga di kelas ini kemarin yang berbicara kepada Pak Hoir, ada yang umur 11, umur 10 masih belum haid. Nah, itu biasanya, tapi rata-rata itu usia 9 tahun dikarenakan sakit atau sudah menginjak dewasa. Oke, untuk refleksinya, belajar untuk hari ini, belajar apa kita hari ini? Nah, nanti kita beri pekerjaan rumah atau biar dikerjakan di rumah untuk melanjutkan. Nah, untuk tindak lanjut, untuk tugas rumah yaitu soal-soal tentang usia baligh tadi yang sudah diceritakan di dalam bentuk file tadi, ya. Nanti bisa dikirim lewat file, lewat WA atau lewat grup, ya. Untuk sementara itu saja. Ayo anak-anak, apakah ada yang masih belum paham atau sudah paham? Nah, Pak tanya. Sudah, Pak. Saya tanya. Ya. Ayo, kemarin itu Pak. Mbak Lulu itu Pak jatuh di lututnya itu berdarah. Apakah darahnya itu termasuk darah haid Pak ya? Nah, ya terima kasih, itu pertanyaan yang bagus. Beri oplos dulu kepada adik Mary Santika. Itu pertanyaan. Terima kasih.
Untuk pertanyaan adik Mary Santika itu kalau adik Lulu itu terjatuh terus mengeluarkan darah, itu bukan berarti darah kedewasaan, tapi itu karena keluarnya darah karena terjatuh. Itu bukan ciri-ciri untuk masuk usia balik bagi wanita. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oh, jadi Bu Lulu belum masuk yang darah haid tadi ya Pak ya? Iya, itu masih belum masuk usia balik atau ciri-ciri dari usia dewasa. Tapi kan umurnya itu sudah 11 tahun, Pak. Walaupun usianya sudah 11 tahun, tapi kalau dia masih belum mengeluarkan haid, berarti adik Lulu masih belum bisa dikatakan dengan dewasa atau menginjak usia balik, karena umur itu tidak menentukan balik dan tidaknya, adik. Mungkin itu ada yang mau menambahkan dari adik-adik yang lain? Kayaknya sudah cukup Pak jawabannya. Saya sudah paham. Mungkin sudah paham ya anak-anak ya. Mungkin Sudah Bapak. Materi mungkin untuk materi sekarang mungkin Bapak sampaikan di sini. Mungkin nanti kalau ada kesalahan atau kekeliruan bisa dikoreksi bersama. Oke, mari kita tutup pelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Pak Khoir sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.